Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Sama Bulele. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan. Baik, langsung saja kita pada pembahasannya. Masuk pada slide berikutnya adalah definisi pengambilan keputusan menurut para ahli. Dan di sini ada 4 menurut para ahli. Yang pertama adalah Terry mengatakan bahwa pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Menurut Theo Heyman, inti dari semua perencanaan adalah pengambilan keputusan. Suatu pemilihan cara bertindak. Dalam hubungan ini, kita melihat keputusan sebagai suatu cara bertindak yang dipilih oleh manajer sebagai suatu yang paling efektif, berarti penempatan suatu mencapai sasaran dan pemecahan masalah. Menurut Dr. H. Malayu SP Haisbuan mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan kepuasan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Baru masuk kita pada slide berikutnya. Teori pengambilan keputusan. Baru teori inkremental. Nah, teori inkremental ini adalah pengambilan keputusan yang mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan, seperti drama teori rasional komprehensif, dan pada saat yang sama merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintahan dalam keputusan sehari-hari. Adalah teori pengambilan terpadu atau mixed scanning theory. Pengajuan teori ini adalah ahli sosiologi organisasi Amitai Etzioni. Etzioni setuju terhadap kritik-kritik para teoritis inkremental yang diarahkan pada teori rasional komprehensif. Nah, misalnya keputusan-keputusan yang dibuat oleh pembuatan keputusan yang menganut model inkremental akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan-kepentingan dari kelompok yang kuat dan mampan serta kelompok-kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingannya dalam masyarakat. Sementara itu, kepentingan kelompok-kelompok yang lemah dan yang secara umum mampu mengorganisasikan kepentingan praktek terbaik. Baru masuk kita pada slide mengenai kita membahas mengenai kriteria pengambilan keputusan. Menurut konsep Anderson, nilai-nilai yang kemungkinan menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama adalah nilai politik, yang kedua adalah nilai-nilai organisasi, yang ketiga adalah nilai-nilai pribadi. Nilai politik sepertinya pembuatan keputusan kemungkinan melakukan penilaian atas alternatif kebijaksanaan. Sementara kalau nilai organisasi adalah pembuatan keputusan khususnya birokrat atau sipil atau militer. Sementara kalau nilai-nilai pribadi adalah
hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan fisik. Baru yang keempatnya adalah nilai-nilai kebijaksanaan. Nah, dalam nilai kebijaksanaan ini diperbincangkan di atas. Suatu hal kehendak dicamkan, yakni janganlah kita mempunyai anggapan yang sinis dan kemudian menarik kesimpulan bahwa para pengambilan keputusan politik ini semata-mata hanyalah mempengaruhi oleh pertimbangan demi keuntungan politik organisasi atau pribadi, sebab para pembuat keputusan mungkin pula bertindak berdasarkan atas penerapan mereka terhadap kepentingan umum atau keyakinan tertentu mengenai kebijaksanaan negara, apa yang sekiranya secara moral tepat dan benar. Baru nilai-nilai ideologisnya. Nah, ideologis pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai dan keyakinan yang secara logis saling berkaitan, yang bercerminkan gambar sederhana mengenai dunia serta berfungsi sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakinkannya. Baru mengenai fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan dilakukan ketika seseorang individu atau organisasi dihadapkan pada suatu masalah. Dalam proses penyelesaiannya, masalah tersebut tentu akan dihadapkan pada alternatif pilihan pemecahan masalah yang dapat digunakan. Dalam hal ini, fungsi pengambilan keputusan bekerja pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah, memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pangkat pemula dari seluruh aktivitas manusia. Yang kedua adalah sesuatu yang bersifat futuristik atau dengan artian menyangkut masa depan atau masa yang akan datang. Baru tujuannya. Nah, di sini tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tujuan yang bersifat tunggal, yaitu tujuan pengambilan yang bersifat tunggal terjadi apabila yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Baru yang kedua adalah tujuan yang bersifat ganda, yaitu tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa suatu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih. Baru mengenai keputusan individu dan kelompok. Nah, pengambilan keputusan individu merupakan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau pemimpin dalam sebuah organisasi di mana keputusan tersebut dilakukan dan dibuat sendiri oleh pemimpin tersebut. Nah, kelemahannya apa? Bagaimana kepandaian dan kemampuan pemimpin tetapi pasti memiliki keterbatasan. Baru yang kedua adalah keputusan yang terlalu cepat diambil dan tidak meminta pendapat orang lain. Baru jika terjadi kesalahan pengambilan keputusan merupakan beban berat bagi pemimpin seorang diri. Keuntungannya apa? Keuntungannya cepat ditentukan atau diambil karena tidak usah menunggu persetujuan dari yang lainnya. Yang kedua adalah tidak terjadi pertentangan atau pendapat lainnya. Yang ketiga adalah kalau pemimpin yang mengambil keputusan itu mempunyai kemampuan yang berpengalaman yang luas dalam bidang yang akan diputuskan. Baru dinamikan individu di dalam organisasi. Pengaruh individu dalam organisasi sangat terasa, terutama dalam hal ini adalah pemimpinnya seorang pemimpin yang mempunyai kepribadian yang kuat. Pendidikan yang tinggi, pengalaman yang banyak akan memberikan kesan dan pengaruh yang beserta
terhadap bawahannya. Baru dinamikan kelompok orang-orang di dalam organisasi. Nah, dinamakan kelompok mempunyai pengaruh besar. Oleh karena itu, pemimpin hendaknya mengusahakan agar kelompok lebih cepat menjadi dewasa. Baru dinamikan lingkungan organisasi. Baru pengaruh lingkungan juga memang peranan yang cukup penting untuk diperhatikan organisasi dan lingkungan itu saling mempengaruhi. Yang ini adalah mengenai ada 3 kekuatan yang selalu mempengaruhi keputusan. Nah, ini menurut Sutopo 2010. Baru kita membahas mengenai teknik-teknik pengambilan keputusan secara kelompok. Yang pertama adalah interaktif, yang kedua adalah nominal. Interaktif adalah anggota berinteraksi secara langsung dengan anggota lainnya. Baru, apabila dilihat dari keaktifan dan nah, sekarang kita membahas mengenai perbandingan pengambilan keputusan individu dan kelompok. Perbandingannya, nah, apabila dilihat dari keaktifan dan efisiensi pengambilan keputusan, kelompok atau individu, maka tergantung kepada kriteria apa yang dipakai sebagai ukuran efektif. Bila diukur dengan derajat akurasi, barangkali keputusan kelompok lebih akurat. Nah, fakta membuktikan keputusan kelompok lebih akurat dari keputusan individu, tetapi tidak berarti bahwa secara bersama kelompok lebih bermutu dari perseorangan. Bila dimaksud dengan efektif adalah ukuran kecepatan, maka keputusan individu jadi lebih efektif, atau jadi keaktifannya yang menjadi ukuran aktifan, maka keputusan kelompok lebih efektif. Dalam kerja kelompok, pengambilan keputusan telah teruji bahwa jumlah anggota 5-7 orang adalah produktif dan efektif.